Kasih sayang terhadap orang-orang muslim amrun wajibun. Ini perintah atau perkara yang wajib. Rahmat kepada kaum muslimin perkara apa yang wajib. Wa haqqun lazim, hak yang sudah seharusnya diberikan kepada mereka. Kaum muslimin hadirin, kaum muslimin apalagi orang awam, kalau mereka itu melakukan kesalahan atau berbuat dosa, cara kita berkasih sayang adalah mengingatkan mereka dengan cara yang halus. Pertama, halus, kasih tahu, dakwah, didakwai, diajak ya. Kemudian wahya bidu'afa wal masakin, dan sifat kasih sayang itu terhadap orang-orang lemah dan orang-orang miskin, wa ahlil balaya, dan juga orang-orang yang terkena musibah. Balaya itu bala wal masoib, dan musibah aula wa aujab, itu lebih diutamakan dan lebih wajib ya. Jadi sama muslimin pada umumnya ini wajib, dan kepada kaum muslimin yang lemah, orang-orang miskin, ahlil balaya wal masoib ya, orang yang terkena bala dan musibah, ini lebih diutamakan dan lebih wajib. Paham ya? Ini rahmah, kasih sayang terhadap kaum muslimin. Jadi bukan hanya ahlul balaya masalah di dunia saja hadirin, termasuk mereka yang kena musibah dalam urusan agama. Pak, musibah urusan agama, mereka berbuat dosa, mengerjakan maksiat, mereka nggak ngerti hukumnya, mereka terjebak, mereka lalai, mereka ghaflah, maka wajib kita berkasih sayang. Caranya apa? Tarik mereka yang sudah terjerumus ke dalam maksiat supaya selamat daripada jurang kemaksiatan. Paham ya? Ini seperti itu caranya. Ingat cerita saya dulu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang didatangi orang, datangi tamu jam 2 malam, jam 1 atau jam 2 malam. Kata tamunya, wahai Syekh, malam ini wali Autad itu wali pasak bumi, itu ada yang meninggal dunia. Coba cari santri kamu satu dan angkat dia itu jadi wali. Nah sebelumnya Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum datangi tamu, itu rumahnya disantroni sama maling. Sama apa? Maling, maling datang ke rumahnya. Maling masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir, salah masuk dia. Iya, maling amatir. Maling mari umeh wali. Ya lah apa-apaan nih. Dalam rumah TV nggak ada, uang nggak ada, rekening nggak ada, uang disimpan di lemari nggak ada. Bersih umai, bersih dari harta, nggak ada apa-apa. Jadi muter, langsung jero umah nggak dapat apa-apa. Pas lagi nyantroni maling, Syekh Abdul Qadir lagi malingnya lagi di santri rumahnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadirnya lagi tidur. Kemudian datang orang tamu ketok-ketok rumah, jare malingnya, ya Allah wis laka apa-apa, anak tamu maning, tanyong bakal konangan wis. Akhirnya maling ini sembunyi di bawah kolong kasur, di kolong kasur dipan, kolong dipan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bangun, setelah bangun dibukain pintu, tamunya ngomong seperti itu. Coba Syekh Abdul Qadir Jailani pilih salah satu santri kamu untuk jadi wali. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bengi, sudah malam jam 2, jam 1, jam 2, susah cari orangnya. Enggak, pokoknya harus malam ini ditentukan siapa yang akan jadi wali. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong, ya lis, hai maling, sinangi sore dipan, metu kon. Jare malingnya, ya nyong konangan ngomong apa ya. Lihat ini hadirin. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan nggak tahu hadirin, ngerti. Cuman beliau nggak protes, beliau nggak ngamuk, didatangi sama maling hadirin. Lis, keluar kamu, tub ilallah, tobat kamu kepada Allah. Akhirnya tobat hadirin, nangis, subhanallah, menyatakan tobat, diangkat jadi wali nang Syekh Abdul Qadir Jailani. Diangkat jadi apa? Sebenarnya bukan masalah walinya,
Cuman beliau punya sifat rahmah dengan setiap kaum muslimin. Tahu ada orang muslim yang jadi maling, bukan terus disalahkan, bukan terus disakiti, tapi diselamatkan oleh beliau dari maling tersebut menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlul balaya wal masoib, orang yang kena bala dan musibah, bukan bala dan musibah di dunia saja hadirin, termasuk bala dan musibah apa? Agama. Aula wa aujab, lebih utama dan lebih wajib. Wa man lam yajid fi qalbihi, dan siapa yang tidak menemukan di dalam hatinya inda musyahadati du'afa'il muslimin, ketika menyaksikan orang-orang lemah dari kaum muslimin, wa ahlil bala'i minhum, dan orang-orang yang terkena bala darinya, riqatan wa rahmatan, kok hatinya enggak ada sifat kasih sayang dan rahmat, fahuwa ghalidul qalbi, berarti hatinya itu kejam, hatinya itu bengis. Kok ada kaum muslimin kena musibah, wis biasa. Kok ada kaum muslimin sedang disakiti, diperangi di Palestina, wis biasa. Kok enggak ada sedih-sedihnya hadirin? Hatinya bengis, khalidul qalbi, qad ghalabat alaihil qaswah, maka kerasnya hati sudah sudah menjangkiti di dalam hatinya. Na'udzubillahi min wa nuzi'at minhur rahmah, dan sudah tercabut dari hati tersebut sifat kasih sayang. Wala tungza'ur rahmatu illa min zaqiyin, dan tidaklah tercabut rahmat dari hatinya seseorang illa min zaqiyin, kecuali orang itu adalah orang yang celaka. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.